Salam sejahtera, sahabat, rekan guru, semangat guru seri kedua. Bertemu kembali dengan saya, F.Ed Octav Laudensius. Saya akan menyampaikan pengalaman dan hal yang baru tentang materi kedua dengan judul berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Materi ini saya dapatkan dengan bersama-sama belajar di Guru Belajar tentang Semangat Guru 2 yang berisi tentang kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum Merdeka. Pada materi yang kedua, ini kita membahas langkah yang pertama itu adalah pre-assessment dulu. Jadi di sana kita akan dikenalkan dengan materi atau tes terlebih dahulu, istilah-istilah materi yang akan disampaikan pada webinar. Kemudian masuk di berikutnya itu adalah lembar aksi. Nah, ini lembar aksi berisi mengenal dua lembar aksi yang akan digunakan untuk praktek berpikir kritis. Jadi ada dua lembar, satu aktivitas guru dan lembar kedua itu aktivitas kelas. Dan yang ketiga itu adalah webinar. Jadi menyimak video webinar untuk mengenal konsep dasar tahapan berpikir kritis dan contoh praktek berpikir kritis. Nah, ya. Setelah webinar kita akan latihan mandiri. Nah, nanti di slide ini saya juga akan menjelaskan mengenai latihan mandiri menggunakan lembar kerja yang telah disediakan. Dan akhirnya kita akan membuat video seperti ini. Kemudian nanti juga menyimak video bagaimana berpikir kritis dengan kepemimpinan dan kurikulum Merdeka. Dan akhirnya post assessment ya, untuk melatih pemahaman mengenai berpikir kritis melalui kuis ya. Apa itu berpikir kritis dan penyelesaian masalah? Jadi keterampilan seseorang dalam mengambil keputusan yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut. Itu artinya berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Tapi ini mungkin terlalu panjang, maka ada ringkasnya. Seperti ini ringkasnya. Jadi berpikir kritis itu adalah keterampilan mengambil keputusan dan keyakinan terhadap keputusan tersebut. Yang disebut keputusan itu adalah menerima, menolak, atau menunda. Itu keputusan. Nah, gitu ya. Jadi diajak untuk berpikir kritis. Nah, pada webinar itu materinya adalah Adi Respati. Menarik ini ya. Jadi beliau membuat suatu infografik seperti ini. Ya. Menarik sepertinya ini. Nah, disebutkan definisi berpikir kritis tadi seperti yang sudah disampaikan. Berpikir kritis itu adalah proses berpikir. Jadi ada observasi, refleksi, menalar, ya. Kemudian nanti membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Jadi ini menarik, ya. Nah, diharapkan nanti dapat menyelesaikan masalah dari kita berpikir kritis ini. Nah, jadi untuk keputusannya itu harus penuh sadar di mana posisi kita. Nah, jadi artinya bahwa sebenarnya berpikir kritis itu adalah kunci menyelesaikan masalah. Nah, ini kalau di infografik digambarkan pintu, ada kuncinya, masalahnya di pintu tersebut. Wah, ini menarik ya. Dan tahap kedua itu adalah 3 tahapan pengembangan berpikir kritis. 1, mencari bukti, fakta atau opini. 2, bertanya sebanyak mungkin. 3, metakognisi. Ya, ini menggabungkan antara beberapa hal, elemen-elemen yang kita pahami. Nah,
Nomor 3, nanti itu praktek berpikir kritis. Nanti ada artikel pemantik atau artikel-artikel yang bisa kita cari untuk menggali, bagaimana menggali proses berpikir kritis kita. Kemudian menelusuri bukti, membedakan fakta atau opini, burden of proof, merumuskan pertanyaan harus dijawab, dan refleksi, menjawab pertanyaan refleksi. Dan nomor 4, mengapa praktek ini efektif? Jadi praktek yang akan kita lakukan itu sangat efektif karena kita akan menyadari celah informasi yang belum ditemukan. Kita tuh berusaha mencari celah, ya, detail gitu ya. Jadi menyadari fakta atau opini, sumbernya kredibel atau tidak, ya. Kemudian menyadari seberapa gegabah kita dalam mengambil keputusan. Menarik ya. Sehingga nanti kita akan celah itu bisa menyelamatkan kita dari cara berpikir cepat yang tidak terkontrol. Nah, jadi ini berpikir kritis itu menyelamatkan kita dari cara yang umum kita lakukan berpikir cepat yang tidak terkondisi, tidak detail mencari informasi. Oke, kita ambil contoh. Saya akan mengambil contoh artikel ini dari kompas.com tentang apa warna bulan yang sebenarnya. Nah, ini artikelnya seperti ini. Apa warna bulan yang sebenarnya? Ini saya ambil di kompas.com 30 September 2022. Ini tayangnya. Kemudian yang artikel yang saya analisis di sini adalah jadi warna bulan itu ternyata menurut NASA, berarti kan sudah fakta ini. Itu warna bulan tergantung pada kondisi di malam hari. Kalau di luar atmosfer bumi, bulan yang gelap bersinar oleh pantulan sinar matahari tampak warna abu-abu kecoklatan yang indah. Ini kalau di luar atmosfer, bulannya gelap. Dilihat dari dalam atmosfer, bulan dapat terlihat sangat berbeda. Jadi seperti yang kita di bumi itu, nah, ini menurut teori. Bulan yang berwarna merah atau kuning biasanya menunjukkan bulan yang terlihat di dekat cakrawala. Ini data dari NASA. Di sana sebagian cahaya biru telah tersebar melalui jalur panjang melalui atmosfer bumi yang terkadang syarat dengan debu halus. Nah, ini sebenarnya fakta atau opini ya. Kalau dilihat tentu ini satu sumbernya NASA. Kemudian yang kedua ini tentu fakta karena tentu ada analisis dari lapisan atmosfer, analisis dari kedekatan dengan cakrawala, analisis dengan jalur panjangnya cahaya. Itu namanya fakta. Jadi ini detail nih. Jadi kita harus mencari detail sekali. Nah, dari ini maka saya bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari fakta-fakta tadi. Akhirnya saya menemukan bahwa kita harus berpikir kritis untuk menemukan celah di antara fakta tadi. Ya. Dari ini kita bisa menemukan mana fakta, mana opini. Sehingga nanti kita bisa menjelaskan ke siswa bahwa warna bulan yang sesungguhnya itu dilihat dari kondisi atmosfer bumi, jarak bumi dengan matahari. Nah, begitu. Itu kan namanya fakta, tidak lagi opini. Artinya bulan itu tergantung dari iklim atau yang lainnya. Nah, di akhir saya mengajak teman-teman buka akun SIM PKB-nya. Bagi saya, akun SIM PKB itu pendamping setia guru belajar dan guru berbagi. Nah, yuk ikut di seri Semangat Guru 2. Oke, baik. Terima kasih dari saya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua.